Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya Hendra Hardinata dari Departemen Fisika IPB dan hari ini saya akan lanjutkan kuliah Fisika 100 PPKU TPB IPB dengan topik terkait arus listrik dan lingkar arus searah. Minggu yang lalu kita masih membahas tentang muatan yang statis dan hari ini kita akan lihat apa yang terjadi kalau muatan tersebut bergerak. Ya langsung saja, menu hari ini adalah pertama kita akan membahas beberapa kasus-kasus menarik terkait dengan kelistrikan, di mana kita juga akan membahas materi yang mungkin sudah Anda kenal di SMA, yaitu hukum Ohm, hamba jenis, energi dan daya listrik, serta rangkaian arus searah, dan dilanjutkan dengan aturan Kirchhoff. Lalu kita akan membahas tentang soal-soal terkait dan kita akan tutup perkuliahan ini dengan sebuah kesimpulan. Baik, secara pembelajaran, pertama capaian yang ingin kita raih pada pertemuan kali ini ada dua, di mana yang pertama kita diharapkan dapat menentukan arus listrik, hambatan listrik, energi listrik, dan daya listrik pada rangkaian listrik sederhana. Di sini dibatasi untuk arus listrik yang bersifat di steady, yaitu memiliki hanya satu arah saja atau kita kenal sebagai arus DC. Kemudian di sini untuk menyederhanakan, rangkaian yang kita pelajari ini hanya terdiri atas komponen resistor, tentu saja dengan sebuah sumber tegangan ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada beberapa alat-alat yang sudah familiar dengan kita di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita diminta untuk menentukan daya dari masing-masing alat. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu daya ya. Daya itu terkait dengan energi persatuan waktu. Jadi sebuah perangkat listrik yang memiliki daya besar itu menghabiskan energi per detiknya lebih besar. Nah, kita lihat di sini ada beberapa perangkat yang mungkin bisa kita tebak dayanya. Mungkin yang paling mudah itu adalah dari lampu dulu. Kita tahu lampu bohlam itu memiliki daya yang cukup familiar ya, misalnya 100 watt, 40 watt, 60 watt dan sebagainya. Di sini pilihannya mungkin yang cukup dekat dengan lampu kuning ini adalah 60 watt ya. Kita lihat nanti apakah dugaan saya benar. Oh, ini ada lampu lagi, tapi lampu LED mungkin lebih kecil lagi. Ya, mungkin antara 30 dan 11 watt di sini. Sepertinya mungkin sekitar 11 watt saja, karena LED ini sangat efisien ya dalam memancarkan cahayanya. Yang tengah-tengah mungkin agak susah ditebak, tapi yang jelas kemungkinan hair dryer ini atau alat untuk mengeringkan rambut ini dayanya paling besar ya, sekitar 3000 watt mungkin ya. Nah, untuk perangkat-perangkat lain ya ini mungkin sekitar 1200 watt. Komputer mungkin sekitar 800 atau 1500 watt. Nah, mungkin 1500 wattnya adalah vacuum cleaner ini. Baiklah, kita akan coba lihat jawaban yang benar. Oh, ternyata saya juga memiliki tebakan yang lumayan bagus di sini. Ya, di sini yang salah adalah vacuum cleanernya ya, ternyata sekitar 500 watt. Ya, ini sangat relatif juga tergantung spesifikasi alatnya, tapi bisa perkirakan. Nanti kita akan pelajari bagaimana PLN menghitung tagihan listrik kita ya. Nah, listrik ini adalah bagian yang sudah benar-benar secara teknologi teruji, di mana kita tiap hari bergantung pada listrik. Kita bisa bayangkan apa jadinya kehidupan kita tanpa listrik ya. Di sini heater listrik yang kita gunakan dan tersedia juga di hotel bintang 3 ke atas atau di perkantoran atau mungkin di ruang kerja kita. Bagaimana heater listrik dapat memanaskan air? Nah, di sini kita lihat nanti ya bahwa heater listrik itu bisa mengkonversi energi listrik menjadi kalor atau panas ya, dengan menggunakan misalnya logam yang jika dikenai listrik dia akan panas. Ini cukup efisien dan cukup cepat gitu ya. Maksud saya prosesnya tidak memerlukan waktu yang lama sehingga sering digunakan untuk menghasilkan air panas dengan cepat ya. Nah, kita lihat di sini sebelum mempelajari lebih jauh kita pelajari definisi dari arus listrik terlebih dahulu ya. Jadi arus listrik adalah jumlah muatan yang melewati suatu lokasi per satuan waktu. Anda bisa bayangkan arus listrik itu seperti mobil-mobil yang sedang melaju di jalan tol ya, di mana setiap mobil bisa kita analogikan dengan muatan. Jadi arus listrik itu ada berapa mobil yang melewati pintu gerbang tol bersatuan waktu ya.
Kalau kita lihat di sini, semakin besar muatan yang lewat, maka semakin besar mobil yang lewat, berarti arusnya semakin besar. Dan kalau kita lihat satuan dari arus itu adalah ampere. Nah, ini lihat di sini, muatan listrik untuk menghasilkan 1 ampere per 1 sekon itu berarti harus 1 kolom ya. 1 kolom itu sangat besar karena jumlah elektron itu yang menghasilkan 1 kolom harus sangat besar. Kita lihat muatan 1 elektron itu minus 1,6 kali 10 pangkat berapa ya? Minus 19 ya. Jadi untuk menghasilkan 1 kolom itu berarti sekitar 10 pangkat 19 elektron ya. Nah, di sini arus konvensional yang kita gunakan untuk mendefinisikan pergerakan muatan dalam sebuah rangkaian listrik itu bukan arus elektron, tetapi arus dari aliran yang searah dengan pergerakan muatan positif. Yani hal ini disebabkan karena waktu orang pertama kali menentukan arus listrik, di situ manusia belum tahu muatan apa yang bergerak, apakah positif atau negatif. Ya mungkin karena orang lebih banyak positif thinking ya, jadi diambil muatan positif. Tapi sebetulnya percobaan untuk melihat itu bisa kita lakukan dengan menggunakan efek Hall. Ini menggunakan percobaan efek Hall, kita bisa menentukan muatan mana yang bergerak ya dengan cara memberikan medan magnet eksternal pada sebuah lempeng logam, kemudian kita hitung tegangan dan hambatan Hall-nya, tetapi itu nanti akan menjadi bagian di perkuliahan selanjutnya atau kemagnetan. Jadi cukup kita ketahui bahwa arus yang kita tahu mengalir itu sebenarnya adalah arus elektron yang mengalir ke balikan dari arus konvensional. Ya, tapi dalam perhitungan ini kita akan menggunakan selalu arus konvensional sesuai kesepakatan internasional ya. Hal ini sama aja ke arus konvensional dan arus elektron itu sama aja karena seperti kalau kita duduk di bioskop saat kita bergeser maka ada tempat duduk kosong yang kita tinggalkan kemudian terisi oleh teman kita dan pergerakan dari pergeseran itu dengan tempat duduk kosongnya itu berlawanan tapi kecepatannya sama ya. Jadi tidak ada bedanya kalau kita menghitung arus konvensional maupun arus elektronnya. Nah, pada konduktor logam seperti tembaga, kita tahu bahwa yang bergerak ini adalah elektron. Hal ini tidak selamanya demikian. Kalau kita punya sebuah larutan di mana ion-ion positif yang bergerak, maka arus juga bisa dibawa oleh muatan positif ya. Tidak selalu muatan negatif. Tapi kalau dalam kasus kawat ya, tembaga, silver dan seterusnya, itu di situ dia adalah logam dengan elektron yang sangat banyak pada pita konduksi. Jadi di situ konduktornya dibawa oleh arus elektron ya. Jadi pada kawat-kawat yang kita kenal itu kita bisa anggap sebagai akibat dari pergerakan elektron. Nah, ini kita bisa melihat seberapa banyak elektron yang mengalir apabila sebuah filamen misalnya dalam lampu bolam memancarkan muatan sebesar muatan yang melewatinya itu adalah 1,67 dalam 2 sekon. Pertanyaannya adalah tentukan arus listrik pada lampu. Berarti arusnya itu kita bagi delta Q-nya dibagi delta T bukan? Jadi 1,67 kita bagi 2, hasilnya adalah 0,835 ampere. Ya, ini tidak sulit. Tapi kalau kita bandingkan berapa sih elektron yang melewati filamen dalam 1 detiknya, maka kita bisa lihat angka 0,835 ampere itu sangat besar ya. Artinya dihasilkan oleh jumlah elektron sebanyak 5,22 kali 10 14. Jadi kalau kita minta hitung seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 300 jutaan ya, atau 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat 10 ya. Berarti satu orang kebagian ngitung 10 48 atau sekitar 100 juta elektron. Itu sampai tua pun mungkin nggak selesai menghitungnya ya kalau kita hitung manual begitu ya. Kita lihat di sini, kita kenal hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Nah, ini kita kenal sebagai hukum Ohm, di mana hukum Ohm ini bisa kita gambarkan. Misalkan kita punya rangkaian tertutup seperti ini, ada sumber tegangan, maka arus konvensional mengalir dari positif ke negatif, di mana konduktor ini bisa kita bayangkan sebagai sebuah penghantar yang baik, di mana di sini ada hambatan. Nah, kalau tegangannya kita naikkan, maka kira-kira apa yang bertambah di sini? Apakah hambatan atau arusnya? Kita lihat bahwa hambatan itu seringkali adalah suatu konstan ya. Konstanta, nilai yang konstan. Kalau kita ke toko elektronik membeli hambatan, kita masih tahu
hambatan itu punya bulat-bulat seperti lingkaran-lingkaran berwarna yang menggambarkan besarnya hambatan. Jadi elektron yang bergerak, arus yang bergerak dalam kanal ini, kalau tegangannya kita naikkan, bukan hambatan yang bertambah, tapi arusnya yang bertambah, ya. Sedangkan elektron ini bergerak nih, tadi elektron ini bergerak berlawanan dengan arus konvensional, ya. Tapi kalau kita naikkan tegangannya, yang bertambah itu adalah arusnya. Nah, pertambahannya ini linear, artinya kalau arusnya nambah 5 kali, tegangannya 5 kali, arusnya akan naik 5 kali. Dan kita kenal ini sebagai hukum Ohm, ditemukan oleh Georg Simon Ohm, ya, seorang fisikawan Jerman. Di sini kita bisa melihat bahwa R itu adalah gradien dari garis tersebut. Nah, satuan dari R itu volt per ampere, atau untuk menghormati Simon Ohm kita namakan Ohm, ya. Nah, lihat tidak semua rangkaian listrik ini bersifat linear, ya, kenaikannya. Kalau kita naikkan tegangannya belum tentu arusnya menaik secara linear. Contohnya kalau kita punya diode semikonduktor, di mana tegangannya ini tidak berbanding linear dengan arus, ya. Kalau Anda belajar kelistrikan nanti, Anda belajar bahwa diode semikonduktor itu terdiri dari semikonduktor semacam silikon, ya, seringkali semacam silikon, tidak harus silikon, yang didoping oleh material-material lain sehingga ada yang kelebihan elektron dan ada yang kekurangan elektron. Kalau kita satukan kedua material tersebut, yang satu bertipe P, yang satu bertipe N, yang satu kekurangan elektron, yang satu kelebihan elektron, maka elektron akan membentuk sebuah medan listrik, ya. Maka di dalam dioda ini terbentuk medan listrik, maksudnya yang kemudian menghasilkan daerah depresi. Dan di sini kita lihat bahwa hubungannya itu tidak mengikuti hukum Ohm, tapi ini kasus yang khusus, ya. Nah, hukum Ohm ini keberlakuannya cukup baik hampir untuk semua kawat tembaga murni dan kawat tembaga campuran pun yang mengikuti hukum Ohm, bahkan pada level mikroskopis. Ya, rumusnya sudah kita kenal semuanya, ya. V sama dengan I kali R. Nah, hambat jenis walaupun dia tidak bergantung langsung dengan tegangan dan arusnya, tetapi dia memiliki makna bahwa dia bisa kita bayangkan sebagai sebuah halangan bagi elektron, ya. Kalau kita lihat seperti mobil yang melaju di jalan tol, kalau mobil lain memiliki kecepatan tinggi, itu mobil kita akan lebih mudah bertabrakan dengan mobil lain, susah menghindarnya, sehingga hambatan juga akan bertambah apabila kecepatannya naik, ya, kecepatan mobil-mobil lain. Nah, bagaimana jika kerapatan mobil lainnya juga tinggi, maka hambatannya juga cukup besar. Oleh karena itu, hambatan itu bergantung pada rapat dari jenisnya atau hambatan jenisnya yang kita kenal sebagai rho. Ini kalau semakin tinggi maka hambatannya akan semakin naik. Sebaliknya juga kan kalau jalannya makin panjang, L-nya makin besar, hambatannya naik. Kalau jalan tolnya makin lebar, semakin banyak lajurnya, maka hambatannya akan turun, ya. Ini kita logika saja. Nah, jadi tadi kecepatan mobil bisa kita gambarkan sebagai temperatur, kan? Masih ingat pelajaran suhu dan kalor? Temperatur itu ada kaitannya sama energi kinetik. Nah, di sini kita lihat kalau temperaturnya naik, maka hambat dalamnya juga akan naik atau hambat jenisnya akan naik, ya. Jadi kita lihat hambat jenisnya dan kenaikannya itu bergantung pada koefisien resistivity juga dan selisih temperaturnya terutama, ya. Nah, temperatur koefisien ini unik untuk setiap material yang berbeda. Jadi karena tadi R sebanding dengan rho, maka R bisa kita tuliskan juga sebanding dengan kenaikan temperatur. Jadi inilah tadi pertanyaannya untuk menjawab kenapa pada alat-alat listrik tertentu sering dipasang fan atau ventilator atau kipas supaya menjaga agar hambatannya tidak naik. Karena kalau suhunya naik karena panas, maka akan menambah hambatan dan arusnya menjadi tidak lancar dan bisa menyebabkan kerusakan pada rangkaian elektroniknya, ya. Jadi itu ada alasan kenapa rangkaian listrik itu harus didinginkan. Termasuk HP Anda, ya, bisa hang kalau terlalu tinggi suhunya. Kita lihat beberapa bahan tertentu memiliki hambat jenis yang cukup rendah. Dalam order 10 pangkat minus 8 di sini yang paling bagus itu adalah perak, ya. Tetapi perak ini jauh lebih mahal dari tembaga. Jadi orang sering menggunakan tembaga dengan performance yang tidak terlalu berbeda jauh, hanya 0,09. Jadi orang sering kali menggunakan tembaga. Nah, tembaga ini dalam jumlah besar juga
tetap berharga ya. Jadi ada beberapa orang yang kemudian mengumpulkan kabel-kabel yang terbuat dari kawat ini untuk dijual atau diolah kembali. Nah, kita lihat material lain seperti bismut, grafit, dan germanium ini cukup tinggi resistitivitasnya, apalagi material seperti kuars, alumina, dan sulfur itu pada order 10 pangkat 23 kali 10 banding 8 sekitar 10 per 15. Ini hambatannya sangat tinggi sekali sehingga tidak cocok digunakan sebagai konduktor ya. Nah, kenapa PLN menghitung penggunaan alat dalam watt atau daya? Ini mungkin bisa Anda lihat dari definisi daya sebagai E per T, di mana energi persatuan waktunya kan yang penting. Kita menggunakan alat juga bergantung seberapa lama pemakaiannya. Jadi di PLN kita menggunakan daya yang lebih mudah dihitung sebagai daya per jam. Nah, karena peralatan listrik rata-rata itu per jamnya dalam satuan kilo, ya. Jadi kita pakai kilowatt jam ya. Jadi kWh itu adalah berapa besar penggunaannya per kilowatt dalam 1 jam. Jadi kalau kita misalnya menggunakan alat listrik yang besarnya 1000 watt atau 1 kilo, misalnya komputer, selama 1 jam. Nah, itu tinggal kita kalikan aja dengan berapa biaya 1 kWh-nya PLN. Kalau biayanya Rp300 ya berarti kita bayar penggunaan komputer selama sejam listriknya 300 perak ya. Kalau kita menggunakan AC yang juga cukup besar dan dingin, apalagi kita tahu dari termodinamika, AC yang dingin memerlukan kerja yang besar, memerlukan energi yang besar, sehingga AC yang dingin itu, apalagi dalam waktu yang lama, itu boros ya, karena kWh-nya tinggi, ya kW-nya tinggi. Nah di sini kita lihat P itu adalah delta E per T, dan kita sudah tahu, ini bisa dilihat lagi di buku Katnal ya. Delta E itu kaitannya sama delta VI kali delta T. Jadi P adalah delta V kali I. Masukkan hukum ohmnya menjadi W sama dengan delta V kuadrat per R atau I kuadrat per R dengan satuan V adalah volt, R adalah ohm. Maka satuan SI untuk listrik ditentukan sebagai watt. Ya, ini untuk menghormati ilmuwan James Watt yang pertama kali membuat mesin uap dan merevolusi industrialisasi di Inggris. Ya. Kita lihat fisika bisa merubah nasib suatu bangsa dengan sangat dramatis. Nih, contoh soalnya dua lampu, kita punya dua lampu, masing-masing punya tegangan 75 dan 50 watt. Berarti belum lampu LED ini ya, masih lampu biasa, bohlam biasa. Dirancang memiliki nilai tegangan yang sama. Perbandingan atau rasio R antara bola lampu 75 watt terhadap bola lampu 50 watt adalah rasio R ya, ini mungkin dilengkapi di slide-nya. Rasio R berarti R itu kita lihat di soal sebelumnya, slide sebelumnya. Ini R ini sebanding atau berbanding terbalik. Kita lihat R ini berbanding terbalik dengan P ya, karena berbanding terbalik dengan P berarti kita lakukan perbandingannya terbalik ya. P1 per P2 sama dengan R2 per S1 karena tadi berbanding terbalik. Jadi 50 per 75 R1 per E2 nya atau 2 per 3. Jadi jawabannya adalah Bogor ya. Kalau yang ditanya rasio arus, nah kalau arus tadi kan harus hati-hati. Arusnya ini berbanding lurus ya pada tegangan tetap. Ini harus dilihat pada tegangan tetap. Ya. Jangan sampai salah. Nah, kalau kita mengukur arus itu kita harus pasang alatnya secara seri. Kenapa? Karena kalau rangkaian seri itu arusnya tetap ya. Karena ada konservasi muatan. Jadi muatan yang mengalir di rangkaian seri itu baik di hambatan akan sama dengan yang di ammeter karena dia tidak bercabang. Yang masuk 100 orang, yang keluar harus 100 orang. Nggak boleh ada yang hilang. Tidak boleh ada yang korupsi. Ya. Sebaliknya kalau kita mengukur tegangan, maka kita harus memasangnya secara paralel. Karena kita tahu rangkaian yang paralel itu tegangan yang sama. Jadi kalau rangkaiannya itu seri, arusnya sama. Rangkaian paralel itu tegangannya sama ya. Mohon maaf ini ada tukang es lewat ya. Cuman saya lagi batuk nih ya. Oke. Jadi tadi ini pengukuran arus dan tegangannya ini adalah sebagai berikut yang seperti digambar ya. Jadi caranya itu adalah seperti pada gambar ini. Ya, kalau tadi paralel berarti tegangannya sama, kalau seri berarti arusnya sama. Ini bagus nanti
untuk menghitung rangkaian ekivalen ya. Nah, syarat terjadinya arus dalam rangkaian bertemu pertama harus ada sumber tegangan. Ya iya ya. Tanpa ada sumber baterai kan arusnya diem, nggak akan ada yang mendorongnya. Contohnya baterai, generator, aku dan PLN. Nah, menarik nih kata baterai pertama kali dicetuskan oleh negarawan sekaligus saintis dari Amerika, Benjamin Franklin. Kata baterai itu mengingatkan dia seperti dari kata battering ram ya, seperti pelat-pelat pada peralatan meriam artileri perang itu, baterai itu dulu ya masih dalam bentuk seperti itu ya, itu ada sejarahnya ya, jadi baterai itu ada sejarahnya. Nah ini sini kalau kita lihat baterai, kemudian arus konvensional mengalir dari positif ke negatif. Di sini ada hambatan. Nah, hambatan itu harus dirangkaikan dengan baterai dalam closed loop. Kalau enggak, elektronnya nggak bisa mengalir kembali ya, jadi tidak terbentuk arus. Oke. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita punya rumus ini, delta V sama dengan I kali R, sama dengan V baterai, karena dia satu-satunya sebagai sumber arus. Nah, ada cara lain untuk mendapatkan rumus ini. Kalau kita mulai di titik B ini, perhatikan, kemudian ketika dari B ke A, maka kita lihat bahwa tegangannya naik. Karena dia dari negatif ke positif, dia naik sebesar VAB, jadi di sini positif. Nah, ketika dia bertemu dengan hambatan, maka tegangannya akan turun, betul? Karena dia dihambat, maka tegangannya akan turun, dia akan turun sebesar I kali R. Jadi tandanya di sini minus, jadi VAB minus I kali R sama dengan 0. Ketika bertemu dengan hambatan, tegangannya selalu turun, maka VAB sama dengan I kali R. Ini sama dengan rumus di sini. Ya. Nah, kita juga harus menghindari apabila hambatan ini tidak ada, bahaya sekali. Karena apa? Karena I sama dengan V per R. Kalau misalnya R-nya mendekati 0, hambatannya hilang, maka hanya ada hambatan dalam konduktor. Dan kita tahu tadi hambatan konduktor itu 10 / 8. Ya, jadi kalau kita bagi I dibagi 10 / 8, itu bisa-bisa 10/8 arusnya, yaitu menghasilkan arus yang sangat besar sehingga terjadi konslet atau hubungan singkat ya. Hubungan singkat itu tidak hanya dihindari dalam kelistrikan tapi juga dalam kehidupan sehari-hari ya, karena nanti kalau hubungannya singkat ya temannya berkurang gitu ya. Nah, jadi kita harus menggunakan sekring biasanya untuk mengamankan. Jadi kalau hambatannya terbakar, misalkan rangkaiannya langsung short circuit, sekring langsung memutuskan ya, sebelum terjadi kerusakan. Ya. Jadi pasanglah sekring dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terbakar oleh hubungan singkat. Ya. Nah, kita lihat di sini baterai. Ini fungsinya sebenarnya baterai itu secara kimiawi di sini ya. Dia mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Karena dia punya biasanya di situ ada 2 buah kutub positif dan negatif. Di sini dilapisi seng dalam batang karbon dan campuran larutan. Jadi intinya di sini bagaimana dia menghasilkan perbedaan muatan antara si batang karbon ini dengan yang di sekitarnya. Ya, jadi ada perbedaan potensial kimia di sini. Nah, kita nggak perlu tahu lebih jauh lagi, tapi yang jelas kita lihat semakin lama apa yang terjadi, semakin lama itu tegangannya semakin berkurang ya. Bagaimana tegangannya semakin berkurang? Karena semakin lama baterainya semakin aus ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa semakin lama tegangan dari baterainya ini akan terasa semakin mengecil, tetapi GGL-nya tetap ya. Jadi GGL-nya tetap, tetapi tegangan baterainya yang semakin berkurang. Jadi kita lihat juga di rumus ini VAB itu sama dengan GGL dikurangi I kali R. Jadi sama dengan I kali R. Nah, R kecil ini hambatan dalam. Hambatan dalam itu adalah untuk memodelkan ausnya baterai ini secara kimia. Jadi hambatan dalam di sini tuh cuma model untuk memodelkan ausnya baterai. Sedangkan R ini konstan ya. Jadi yang bertambah seiring dengan waktu adalah hambatan dalamnya. Artinya apa? Artinya si tegangan baterai semakin kecil. Nah, ini saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, kalau kita tuliskan dari pemahaman tegangan tadi, ketika dari B ke A, maka tegangannya naik.
kemudian bertemu dengan hambatan minus I kali R besar, ketemu dengan hambatan dalam minus I kali R kecil. Nah, ini pindah ruas, sehingga epsilon minus I R besar minus I R kecil, I R besar I R kecil, ya, minus I R besar minus I R kecil sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan ruas seperti kita dapatkan rumus seperti ini. Contoh soalnya di sini arus 0,1 ampere mengalir ketika baterai 10 volt dihubungkan pada rangkaian dengan hambatan 90 ohm. Hambatan dalam baterai tersebut adalah, nah, hambatan dalam baterai itu bisa kita hitung dengan rumus yang tadi kan. Epsilon minus IR kecil minus IR besar sama dengan 0. Masukkan angka-angkanya kan. 0,1 R kecil plus 90 nih sama dengan 0. Maka kita punya R sama dengan 10 minus 9 dibagi 0,1. Jawabannya adalah 10 ohm atau B, ya. Jadi yang penting mengidentifikasi penurunan tegangan seperti ini. Tegangan di ujung harus sama dengan 0. Jadi epsilon harus sama dengan IR plus IR. Ini contoh soal, sebuah baterai dengan hambatan dalam R menghasilkan tegangan V. Ini kalau soal gini kita baca dengan seksama. Baterai dihubungkan dengan lampu dengan hambatan R seperti skema di bawah. Seiring dengan berjalannya waktu, kita lihat tadi ya, yang bertambah itu lampunya bertambah redup ya. Artinya terjadi penurunan tegangan. GGL-nya tetap ya. Nah, di sini agak tricky, agak menjebak karena di sini tegangan baterai itu berada di luar hambatan dalam. Jadi sebetulnya V ini menurut saya lebih tepatnya GGL di sini. Kalau GGL-nya itu sebetulnya nggak berubah di sini kan. Jadi nomor 1 itu salah. V bertambah lama bertambah kecil itu salah. Karena yang bertambah kecil itu adalah satu gabungan ini. Karena R-nya bertambah besar, maka gabungan dari sini yang keluar tegangan dari sini semakin kecil. Karena yang jatuh di R kecil semakin besar tegangannya. Jadi nomor 1 ini sebetulnya kalau cuma dibaca ini benar. Tapi karena lihat gambarnya, jadi V di sini GGL ya. GGL-nya tetap nih. Salah berarti ya. Karena harusnya tetap di sini kan. Hambatan dalam baterai bertambah besar itu benar. Ini memodelkan ausnya secara kimiawi tadi ya. Nah, kemudian hambatan lampu R semakin lama semakin besar. Kita tahu lampu R itu hambatannya konstan ya. Jadi 3 salah. Arus yang mengalir pada lampu bertambah lama bertambah kecil. Nah, ini benar. Jadi yang benar 2 dan 4. Arusnya bertambah kecil karena V-nya menurun. Kita tahu dari hukum Ohm V sama dengan I kali R. V-nya turun, I-nya turun. Ya, jadi itu jawabannya. Bukan V yang ini yang turun ya, tapi V secara keseluruhan kalau kita gambar kotak di sini, yang gambar kotak di sini, ini V-nya turun. Ya. Bukan V yang ini GGL -nya. Ya. Nah, kalau rangkaian dipasang seri tadi, apanya yang sama? Kalau sebuah rangkaian dipasang secara seri, maka arusnya sama kan, karena ada konservasi muatan. Nah, tegangan akan jatuh 2 kali. V atau GGL minus I1 R1 minus I2 R2 sama dengan 0. Jadi apabila tegangannya 9 volt, hambatannya sama, berarti masing-masing turunnya 4,5 volt. Jadi kalau hambatannya dipasang secara seri, pada akhirnya tegangan akan turun 2 kali sampai di sini, ujung sini tegangannya 0. Ya. Jadi tegangan total adalah jumlah dari tegangan yang jatuh di R1 dan tegangan yang jatuh di R2. Jadi V total sama dengan V1 plus V2. Ingat, kalau rangkaiannya berseri, arusnya tetap, tegangannya dijumlahkan, ya. Jadi kita tinggal memasukkan V sama dengan I kali R, karena I-nya sama, jadi kecoret di sini. Maka yang kita memiliki R adalah R1 plus R2, atau R secara umum. Untuk kombinasi seri, maka R equivalent adalah R1 plus R2 seterusnya. Nah, ini sebagai voltage divider atau pembagi tegangan. Kalau kita ambil di sini arusnya, dan di sini arusnya, tegangan di sini adalah tidak 0, tapi di sini tegangannya 0. Jadi dia berfungsi sebagai voltage divider. Sebaliknya kalau paralel itu tegangannya yang sama, tapi arusnya bercabang, betul kan? Nah, kalau hambatannya kecil, arus yang lewat lebih besar. Jadi V-nya konstan, tapi arusnya kita tahu I itu adalah I1 plus I2 ya. Nah, sama seperti tadi, masukkan I sama dengan V per R, V-nya bisa kecoret karena sama. Dapatlah bentuk seperti ini. Ini dari sini asalnya. Jadi yang penting Anda ingat, kalau seri arusnya sama, kalau paralel tegangannya yang sama. Ini kebalikan dari kapasitor ya. Kapasitor benar arusnya sama,
Kalau seri tegangan sama kalau paralel itu sama untuk kapasitor, tetapi mencari kapasitor ekivalen itu kebalikan dari mencari hambatan ekivalen. Nah, fungsi dari rangkaian listrik paralel adalah sebagai current divider ya, atau pembagi arus. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal selanjutnya, kita bisa menggunakan aturan Kirchhoff. Aturan Kirchhoff mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah yang keluar. Artinya jumlah arus yang masuk ke node harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari node. Jadi IA plus IB di sini sama dengan IC plus ID kalau kita gambarnya di sini ya. Dan nilai-nilai ini bisa positif maupun negatif. Nah, kita lihat di sini dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff atau aturan tegangan yang dinyatakan sebagai berikut ya. Di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari gaya gerak listrik dengan jumlah perubahan potensial adalah sama dengan 0. Jadi jumlah dari perubahan potensial plus jumlah dari GGL-nya itu harus sama dengan 0. Sebetulnya bisa dinyatakan dalam bentuk yang tegangan tadi ya. Ketika ketemu dengan sumbu negatif terlebih dahulu, plat negatif dari baterai, baru plat positif, maka GGL-nya positif. Setiap kali ketemu hambatan, maka GGL-nya negatif. Ini bisa sebagai alternatif aturan Kirchhoff. Ya. Kita bisa menggunakan aturan Kirchhoff yang ini, maupun aturan yang tadi. Ini contoh soalnya. Arusnya berapa ini di B? Kita mulai dari paling kiri dulu. Yang masuk di sini 2 dan 3, berarti di sini berapa? 5 cabang ke atas 2 dan sini 1, berarti sisanya tinggal 2. 2-nya turun ke bawah. 2-nya turun ke bawah ketemu sama 4. Jadi sini 6. 6 ketemu sama 2, 8. Jadi jawabannya adalah 8 dari A ke B atau D ya. Jadi mulai seperti bermain maze gitu ya. Masuknya berapa, ditelusuri terus keluarnya berapa. Jadi jawabannya 8 di sini. Nah, aturan Kirchhoff bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan loop. Ini kalau di ujian mungkin waktunya cukup besar. Jadi kalau bisa dilewat, mungkin dilewat dulu. Ya. Tapi saya akan jelaskan di sini betapa pentingnya kita memahami ini. Kalau kita tahu akan belajar rangkaian, kita harus tahu ini. Ya. Ada beberapa metode yang dilakukan, bisa dibaca sendiri. Pertama, kita bisa memilih loop untuk masing-masing lintasan. Kapan kita menggunakan loop? Kalau misalnya kita memiliki lebih dari 1 GGL ya. Nanti kita lihat contohnya dan kita bisa langsung saja lihat sajalah, langsung kita aplikasikan di dalam soal ya. Ini ada beberapa aturan yang bisa Anda baca sendiri ya. Tolong di slide kuliah nanti didalami lagi ya. Ini adalah aturan yang beberapa yang bisa dilakukan. Nah, seperti ini contohnya. Ini rangkaian satu loop. Ya. Rangkaian satu loop. Tadi menurut hukum Kirchhoff kedua gimana? Jumlah GGL plus jumlah rangkaian adalah 0. Kalau kita ikuti aturan ini, maka kita lihat jumlahnya adalah berapa? Yang satu dan yang lainnya saling berlawanan ya. Berarti E2 minus E1 plus I R1 plus R2 sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan kalau Anda menggunakan pendekatan yang saya tadi ya. Bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu kalau kita mulai dari sini, ketemu negatif dan positif dulu, berarti ini positif E1. Setiap ketemu hambatan, tegangannya turun. Minus IR1. Ketemu yang ini jadi minus, karena berlawanan kan dari positif ke negatif. Kalau ini kan negatif ke positif. Berarti di sini minus lagi E2, minus IR2. Selalu ketemu hambatan tuh minus. Maka pada akhirnya rumusnya sama dengan yang hukum Kirchhoff 2. Terserah Anda mau pakai yang mana ya. Saya sebagai dosen tidak bisa memaksakan satu metode. Ya, karena setiap mahasiswa punya selera. Betul? Masa jodoh mau saya paksa? Nggak bisa kan? Ada yang senang yang begini modelnya, begitu. Sebenarnya. Oke, kita lihat di sini kalau kita punya dua loop. Jadi kita bebas menentukan arah loopnya itu mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Yang penting kita konsisten dalam matematiknya. Ya, konsisten dalam matematiknya itu nanti kita lihat di sini. Kalau Anda dapat pada akhirnya arusnya negatif, maka itu artinya dia berlawanan dengan loopnya. Jadi di tempat Anda itu, yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus konsisten dengan pemilihan loopnya. Terserah loopnya seperti apa, hasilnya angkanya sama. Tapi nanti tandanya yang berubah. Ya, harus diperhatikan. Jadi tentukan pertama kuat arus dulu, loopnya ditentukan dulu, dan persamaan arus untuk tiap. Jadi kita punya beberapa persamaan linier, hukum-hukum Kirchhoff itu. Kita punya 3 ya, persamaan linier.
Karena kita punya beberapa, ada dua bagian yang ingin kita cari. Kan seperti itu dalam aljabar linear ya. Kita perlu 3 persamaan linear untuk mengetahui 2 variabel yang belum kita. Lalu substitusi dan seterusnya ya. Sederhanakanlah jika memungkinkan, kemudian tentukan arah masing-masing. Saran saya, langsung latihan, langsung praktek ya. Jangan dihafalkan ini 1 2 3 4. Langsung kerjakan soal seperti ini, kalau perlu kerjakan 5 soal, 4 soal. Pastikan itu benar. Kalau Anda nggak bisa ya lihat di Google, banyak itu contohnya. Coba kita lihat di sini. Kita pakai hukum Kirchhoff dulu ya, seperti yang disarankan di modul ini, hukum 1 Kirchhoff. Ya, kita lihat, ini mau menentukan loopnya berlawanan jarum jam, terserah. Mau searah boleh, berlawanan boleh. Kalau berlawanan berarti artinya begini, berarti I1 itu tambah I2 sama dengan I, betul? Karena masuknya itu dari bawah sama dari kanan. Berarti I sama dengan I1 plus 2. Itu aja Anda kalau udah salah di situ, salah, udah. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian hukum 2 Kirchhoff terapkan pada loop 1 dan loop 2. Loop 1 kita ingat, nah, jumlah semuanya ya. Nah, kalau pakai Kirchhoff kebalikannya tadi, ketemu minus plus dia berarti minus. Kalau menurut saya tadi positif. Sama aja, karena apa? Pada akhirnya kalau pakai cara yang tadi yang saya lakukan itu minus, di sini kalau yang saya tadi ini plus, ini minus. Kalau yang sekarang ini minus, ini plus. Jadi sama aja, cuma balik luas, cuma bolak-balik, sama aja. Ya, bisa pakai cara ini atau cara saya tadi. Nah, dapatnya seperti ini. Ini kenapa ini definisi arus. Nah, tentukan juga ini I-nya, I1, I2 itu bebas, terserah. Yang penting konsisten, Ya. Yang penting Anda bisa tahu ini I1 itu yang ini, I2 itu yang ini, I3 itu yang ini, atau I itu yang ini. Gitu ya. Jadi kita punya 2, loop 1 dan loop 2. Nah, selanjutnya loop 2 ini kan dari sini. Kalau dari definisi tadi yang di sini positif, ya, yang di sini berlawanan kan, arusnya berlawanan. Lihat, di I1 ini dia berlawanan. I1 definisi Anda ke atas, tapi ini berlawanan dengan loop. Maka kalau berlawanan dengan loop, negatif, hati-hati. Berlawanan dengan loop negatif, ya. Searah dengan loop positif. Maka di sini tandanya negatif. Ini aja salah lagi. Jadi harus teliti memang. Ya. Bagaimana menyelesaikan ini kalau kita punya 2 loop? Ya, kemudian kita lakukan eliminasi dan substitusi. Kita lihat ya langsung saja contoh soalnya. Ini soalnya panjang, tapi intinya resistansi itu V per I ya. Betul? Jadi langsung aja 2,5 2 baterai ya. Jadi 2 baterai. 5 dibagi 0,4 ini sama dengan 12,5. Nah, ini sudah saya kasih jawabannya di sini. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Arus yang melalui hambatan 1 ohm adalah. Jadi pertama kita definisikan loopnya dulu, ya. Kita definisikan loopnya dulu, ya. Di sini saya menggunakan cara yang saya gunakan. Kita mulai dari sini kan, 2 yang ini searah jarum jam, yang ini berlawanan jarum jam. Kita lihat dari sini. Definisinya ini I1, ini I2 yang tengah, I3 yang di paling kanan. Jadi I2 itu yang di tengah. Jadi I2 sama dengan I1 plus I3 kan, masuk dari kiri dan masuk dari kanan. Itu hukum Kirchhoff 1. Sekarang terapkan yang kedua, atau pada cara saya tadi, dari sini ketemu 4 berarti apa? Positif, setiap ketemu hambatan negatif. Ini juga sama, positif ketemu hambatan negatif. Dapatnya seperti ini. Terus apa? Kita eliminasi, kita kurangkan. Persamaan loop 1 dan loop 2 kita kurangkan. Dapat yang di bawah ini. Akhirnya Anda dapat I3 sama dengan I1. Pelajari lagi, pelajari. Pause kuliah ini, baca slide-nya. Ambil kertas, turunkan sendiri. Kalau nggak bisa ngelihat saya. Kalau nggak bisa lihat yang di sini. Lihat di sini ya. Tapi ya jangan lihat semua, nanti Anda nggak ngapa-ngapain. Nyontek namanya. Pada akhirnya jawabannya 0,4. Jadi ini didalami. Substitusi, eliminasi, masukkan kembali. Substitusi, eliminasi, masukkan kembali. Memang agak harus teliti sih di sini ya. Jawabannya 0,4. Jadi kalau I3 sama dengan I1, berarti kan sama dengan I2 itu sama dengan I1 plus I3. Berarti 2I1 sama dengan 2I3 ya. Masukkan lagi. Contoh soal lain, berapa kuat arus yang melalui R2? Nah, ini bisa digunakan. Sekarang saya mau pakai cara yang di slide ya. Kalau ingin cara di slide, terserah tentukan dulu loopnya. Misalnya loopnya mau seperti itu ya. Loopnya maunya seperti itu. Berarti di sini I itu sama dengan
I1 plus I2, betul? I itu sama dengan I1 yang masuk dari sini plus I2. Lakukan analisis loopnya seperti ini. Betul, masukkan loopnya. Ini pakai hukum Kirchhoff ya, jadi plus ya. Kalau cara saya minus, ini plus, jadi kebalikannya sama aja. Ini pakai yang hukum Kirchhoff 2. Dah, ya kan? Dari 3 persamaan itu bisa dilakukan eliminasi dan substitusi. Ya, tapi karena ini adalah musim COVID dan mungkin Anda banyak yang stres, bosen di rumah, ini saya kasih solusinya. Ya. Ini saya kasih solusinya. Cara ngerjakannya seperti ini. Di sini sudah dikasih, ketemu persamaan 1, ketemu persamaan 2. Kalau Anda menjalankan dengan benar dapatnya 2 ampere. Silahkan, ini tantangan buat saya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya dan ketelitian yang sebaik-baiknya. Ini seru sebetulnya. Ya. Yang harus diwaspadai itu di sini. Ketika arusnya berlawanan dengan arus yang kita definisikan, arus loopnya berlawanan dengan arus yang kita definisikan, maka di sini minus tandanya. Halo, ya, di sini minus. Di sini kan plus. Kenapa? Karena di sini loopnya searah arus. Loopnya itu dari searah berlawanan jarum jam, sama kan, dari bawah, dari kiri ke kanan. Tapi yang di bawahnya dari kanan ke kiri, makanya di loop 2 di sini tandanya minus, hati-hati. Kalau di sini plus, di sini tandanya minus, ya. Dapat tuh kan 2 persamaan. Kalau Anda nggak hati-hati dapat juga tapi salah jawabannya, ya. Jadi hati-hati, sekali lagi di sini plus dua-duanya, ini pakai aturan Kirchhoff 2. Di sini minus ya berlawanan. Ini dia yang sering buat salah itu. Di sini Anda buat plus, padahal di sini arahnya berlawanan dengan arus yang Anda tetapkan di awal. Ya, jadi arah loop itu tidak menggambarkan arah arus, cuman arah perjanjian perhitungannya. Kalau loopnya berlawanan dengan arus yang sudah Anda tentukan, jadi Anda tentukan dulu arusnya, baru tentukan loopnya. Bagaimana tentukan arusnya? Ditebak ya, ditebak. Kalau tebakannya salah ya nggak apa-apa. Nanti kalau jawabannya minus berarti berlawanan dengan loop. Jadi loop itu hanya untuk aturan menggunakan hukum Kirchhoff kedua itu, matematiknya ya. Saya mau buat pakai loop ini gitu, oke lah, lakukan itu. Ya, jadi loopnya tidak harus seperti ini. Silahkan coba dengan loop lain, pasti dapatnya sama 2 ampere tapi negatif. Ya. Oke, jadi begitu. Jangan lupa untuk subscribe channel Departemen Fisika IPB for news yang baru. Minggu depan kita akan belajar tentang kemagnetan, tapi slide videonya sudah ada. Jadi Anda kalau mau bosan mau belajar silahkan. Ya. Fisika itu nggak bisa cuma dengerin video. Ya. Anda harus melakukan latihan dan banyak-banyak membaca. Good luck untuk Anda semua. Semoga sukses kuliahnya. Kita bertemu di kuliah minggu depan materi kemagnetan. I wish you all the best untuk musim COVID ini. Semoga Anda tetap terjaga staminanya dan tidak terkena. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Hendra Diadinata. Undur diri. Semoga kuliahnya bermanfaat.